Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di video kali ini. Kami dari kelompok 6 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah teori akuntansi dengan judul Kerangka Konseptual Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Yuk simak materi yang akan kita sampaikan. Sebelum memasuki materi pada kali ini, baiknya kita mengenal siapa sajakah anggota kelompok dari kelompok 6 ini. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka untuk kali ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Di kelompok 6 ini ada Nurul Aini Muzakia dengan NIM 004, ada Siti Masluha dengan NIM 012, ada saya sendiri, Lailia Rizka Saprilina dengan NIM 019, ada Reni Aprilia Linawati dengan NIM 024, ada Ali Firmansyah dengan NIM 043, dan terakhir ada Muhammad Haidar Razik dengan NIM 057. Selanjutnya, yuk simak materi kita. Baik, yang pertama kali akan kita bahas kali ini yaitu tentang kerangka konseptual akuntansi. Sebuah negara perlu memiliki konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pedoman pokok dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan akuntansi yang memerlukan sebuah acuan atau pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berupa kerangka konseptual akuntansi keuangan. Kerangka konseptual ini berisikan konsep dasar penyusunan standar akuntansi yang harus diikuti dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pemangku kepentingan atau stakeholder, khususnya bagi pihak berkepentingan di luar manajemen perusahaan. Menurut VASB, kerangka konseptual didefinisikan sebagai suatu sistem yang koheren dari tujuan dan fundamentalis yang saling terikat yang dapat mengarah pada standar yang konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu klarifikasi dan konflik kepentingan. Perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi, atau lebih spesifik lagi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi dari 3 kelompok, yaitu perusahaan, pengguna, dan profesi akuntansi. Perusahaan membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan non-operasional yang mereka lakukan ini menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Keberadaan dan perilaku mereka menimbulkan hasil keuangan yang sebagiannya dapat diukur oleh proses akuntansi. Perusahaan juga sebagai penyedia informasi akuntansi. Pengguna membentuk kelompok kedua. Pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan dari pengguna, meskipun tidak mungkin mengumpulkan daftar lengkap para penggunanya, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analis keuangan, kreditor, dan badan-badan pemerintah. Sedangkan profesi akuntansi membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Interaksi dari ketiga kelompok tersebut dapat disajikan dalam sebuah bentuk diagram Venn, di mana lingkaran U mencerminkan kepentingan dari para pengguna akan informasi yang mereka anggap bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Lingkaran C mencerminkan kumpulan informasi yang diterbitkan dan diungkapkan oleh perusahaan. Dan lingkaran P
mencerminkan kumpulan informasi yang dapat dibuat dan diverifikasi oleh profesi akuntan. Area yang diberi nama I mencerminkan kumpulan informasi yang dapat diterima oleh semua kelompok tersebut. Dengan kata lain, data-data ini diungkapkan oleh perusahaan, para akuntan dapat membuat dan memverifikasinya, dan mereka dianggap relevan oleh pengguna. Area 2 hingga 7 mencerminkan area-area yang menjadi konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu menuju ke arah perumusan tujuan laporan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perumusan tujuan laporan keuangan. Menurut APB, pernyataan nomor 4 mengklasifikasikan tujuan menjadi beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kalau di Indonesia sendiri, prinsip akuntansi atau standar akuntansi yang mengatur tentang pelaporan keuangan adalah PSAK. Lalu yang kedua ada tujuan umum. Tujuan umum pelaporan keuangan yang pertama yaitu untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Lalu yang kedua yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi potensi penghasilan bagi perusahaan. Tujuan umum yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban atau liabilitas. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengumpulkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan. Lalu tujuan yang ketiga adalah tujuan kualitatif. Tujuan kualitatif yaitu yang pertama ada relevansi. Apa yang dimaksud dengan relevansi? Relevansi sendiri yaitu laporan keuangan harus sesuai atau harus relevan dengan keadaan bisnis yang sebenarnya. Jadi apa yang ada di laporan keuangan dengan keadaan di realnya itu harus relevan atau sesuai. Lalu yang kedua yaitu dapat dimengerti. Laporan keuangan haruslah dapat dimengerti oleh pengguna dari laporan keuangan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu dapat diverifikasi. Suatu laporan keuangan harus dapat diverifikasi kebenarannya mengenai laporan keuangan tersebut. Lalu yang keempat yaitu netral. Maksud dari netral sendiri adalah mengungkap semua dari yang buruk maupun yang baik di dalam laporan keuangan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu yang kelima yaitu ketepatan waktu. Suatu laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi pengguna jika dikeluarkan secara tepat waktu. Lalu tujuan kualitatif selanjutnya yaitu komparabilitas. Artinya, suatu laporan keuangan harus dapat dibandingkan antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan yang lain. Lalu tujuan kualitatif yang lain yaitu kelengkapan. Maksud dari kelengkapan sendiri adalah suatu laporan keuangan harus lengkap menyajikan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu studi mengenai tujuan laporan keuangan. Dalam menetapkan sebuah standar atau prinsip akuntansi, dibutuhkan metode-metode yang digunakan. Kelompok studi untuk membuat prinsip akuntansi yang dikenal sebagai Komite WIT diberi tugas untuk memperbaiki dan meningkatkan proses penetapan standar. Laporan yang dihasilkan komite ini mencetuskan dibentuknya Financial Accounting Standards Board. Kelompok studi kedua dikenal sebagai Komite True Blood. Ditugaskan untuk mengembangkan tujuan laporan keuangan yaitu dengan menentukan yang pertama, siapa yang membutuhkan, kedua, informasi apa yang dibutuhkan, lalu yang ketiga, seberapa banyak informasi yang dibutuhkan itu dapat diberikan oleh akuntansi. Dan yang terakhir, kerangka apa yang dibutuhkan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan tersebut. Tujuan laporan keuangan, laporan True Blood. Terdapat 6 tingkatan tujuan
yang diambil dari laporan Trueblot, yaitu yang pertama ada tujuan dasar. Yang kedua ada 4 tujuan yang menyebutkan pengguna dan kegunaan yang berbeda dari informasi akuntansi. Yang ketiga, 2 tujuan yang menyebutkan kekuatan penghasilan perusahaan dan kemampuan manajemen sebagai jenis informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, 1 tujuan yang menyebutkan sifat dari informasi yang dibutuhkan sebagai faktual dan interpretatif. Yang kelima, 4 tujuan yang menguraikan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan. Yang keenam, beberapa rekomendasi khusus untuk laporan keuangan yang dibuat agar dapat memenuhi tujuan-tujuan sebelumnya. Karakteristik kualitatif pelaporan. Menurut laporan Trueblot, menyebutkan 7 karakteristik dari kualitatif pelaporan, yaitu yang pertama ada relevansi dan materialitas. Relevansi sendiri dapat diartikan sebagai keadaan yang relevan antara laporan keuangan dengan keadaan yang sebenarnya. Dan materialitas sendiri dapat diartikan sebagai nilai yang sangat mempengaruhi keputusan, sangat mempengaruhi pihak internal dalam pengambilan keputusan. Jadi, nilai materialitas setiap perusahaan akan berbeda-beda. Contohnya saja, nilai 10 juta bagi perusahaan Pertamina tidak material, tapi menurut UMKM, nilai 10 juta bisa jadi sangat material. Lalu yang kedua ada bentuk dan substansi, yang ketiga keandalan, yang keempat ada kebebasan dari bias atau kesalahan. Kesalahan di sini termasuk kesalahan yang material, jadi harus bebas dari kesalahan material. Lalu yang kelima ada komparabilitas atau dapat dibandingkan. Yang keenam ada konsistensi. Jadi laporan keuangan harus menggunakan metode-metode yang konsisten. Seperti kalau tahun ini menggunakan metode garis lurus, maka sampai seterusnya harus menggunakan metode garis lurus. Lalu yang terakhir yaitu dapat dimengerti. Materi selanjutnya yaitu menuju ke arah kerangka konseptual. Yang pertama yaitu hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi, sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan yang dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Konsep-konsep seperti ini menjadi asas, dalam artian bahwa konsep-konsep yang lain akan dihasilkan dari asas tersebut dan penggunaannya sebagai acuan secara berulang-ulang akan dibutuhkan dalam menentukan, mengartikan, dan menerapkan standar akuntansi dan pelaporan. Yang kedua yaitu masalah-masalah dalam kerangka konseptual. Masalah-masalah konseptual yang berhubungan dengan penetapan standar antara lain, yang pertama, pandangan mengenai laba atau penghasilan mana yang harus digunakan. Yang kedua, masalah pendefinisian. Yang ketiga, konsep pemeliharaan modal atau pengembangan biaya mana yang harus digunakan. Dan yang keempat, metode pengukuran mana yang harus digunakan. Yang ketiga, yaitu perkembangan dari sebuah kerangka konseptual. Terdapat 4 tingkatan dalam ruang lingkup kerangka konseptual, yaitu tingkat pertama. Pada tingkat pertama, tujuan menunjukkan sasaran dan maksud dari akuntansi, di mana pada level ini menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk sekarang dan investor di masa yang akan datang, serta kreditur dalam membuat keputusan terkait memberikan sumber daya kepada entitas. Tingkat kedua terdiri dari hal-hal yang fundamental, meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan definisi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Pada tingkat ketiga, terdapat pedoman operasional yang digunakan oleh akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi, yang meliputi kriteria pengakuan, laporan keuangan versus pelaporan keuangan, dan pengukuran. Tingkat keempat terdiri dari mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi yang meliputi pelaporan penghasilan, pelaporan arus dana dan likuiditas, dan pelaporan posisi keuangan.
Yang keempat yaitu tujuan pelaporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis antara lain: pertama, memberikan informasi yang berguna bagi para calon investor dan kreditor maupun yang sudah ada dan para pengguna lainnya dalam membuat investasi, kredit, dan keputusan lainnya. Kedua, memberikan informasi untuk membantu para calon investor dan kreditor serta para pengguna lainnya yang sudah ada dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan kas prospektif untuk dividen atau bunga dan penerimaan dari penjualan, penebusan, atau jatuh surat berharga atau pinjaman. Yang ketiga yaitu memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dari perusahaan lain untuk sumber daya tersebut, serta dampak dari transaksi-transaksi, peristiwa, dan kejadian yang mengubah sumber daya dan klaim atas sumber daya tersebut. Yang keempat yaitu memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tersebut. Selanjutnya yaitu konsep-konsep fundamental. Konsep-konsep fundamental meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan definisi dari elemen-elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi meliputi: 1. Relevansi, yaitu informasi harus ditujukan atau diasosiasikan secara bermanfaat dengan tindakan yang telah dirancang untuk memfasilitasinya atau hasil yang ingin diperolehnya. Yang kedua yaitu keandalan, kualitas yang memungkinkan pengguna data agar dengan yakin mengandalkannya sebagai pencerminan dari apa yang dimaksud untuk disajikan. Yang ketiga yaitu kualitas sekunder, yaitu kualitas kedua yang diusulkan oleh Statement of Financial Accounting Concept nomor 2 FASB. Selanjutnya yaitu pertimbangan biaya manfaat. Salah satu bahasan umum informasi akuntansi manfaat akan dicari jika keuntungan yang didapat dari informasi tersebut melebihi biayanya. Elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pengukuran kinerja dan status dari perusahaan. Selanjutnya yaitu aktiva, kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Kewajiban, kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul dari utang saat ini. Suatu entitas untuk mengalihkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa depan sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Selanjutnya yaitu ekuitas, yang mana ekuitas ini mempunyai karakteristik yaitu kepentingan residual dari aktiva suatu entitas yang tersisa setelah mengurangi dengan kewajibannya. Selanjutnya ada investasi oleh pemilik, yaitu yang mempunyai karakteristik peningkatan aktiva bersih dari perusahaan yang diakibatkan pengalihan sesuatu yang bernilai kepada perusahaan dari entitas lain untuk mendapatkan atau meningkatkan kepemilikan dari perusahaan. Selanjutnya, ada distribusi kepada pemilik, yang mana distribusi kepada pemilik ini mempunyai karakteristik penurunan aktiva bersih dari perusahaan yang diakibatkan oleh pengalihan aktiva, pemberian jasa, atau timbulnya kewajiban oleh perusahaan kepada pemilik. Selanjutnya adalah laba komprehensif, dengan karakteristiknya perubahan ekuitas atau aktiva bersih perusahaan selama periode tertentu yang diakibatkan dari transaksi dan peristiwa serta kejadian-kejadian lain dari sumber non-pemilik. Selanjutnya yaitu pendapatan, yang mana pendapatan ini mempunyai karakteristik arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva atau sebuah entitas, pelunasan kewajiban sebuah entitas, atau kombinasi dari keduanya selama satu periode tertentu. Lalu ada beban. Beban ini mempunyai karakteristik arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva dari sebuah entitas atau timbulnya kewajiban atas suatu entitas, yang mana ini kombinasi dari keduanya juga selama satu periode tertentu yang dihasilkan oleh penyampaian atau produksi barang. Selanjutnya ada keuntungan, yang mana keuntungan ini mempunyai karakteristik peningkatan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi entitas yang insidental atau sampingan dan dari semua transaksi dan peristiwa serta kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. Yang terakhir yaitu kerugian,
Kerugian ini mempunyai karakteristik yaitu aktiva bersih atau penurunan ekuitas dari transaksi entitas yang insidental atau sampingan dan dari semua transaksi dan peristiwa serta kejadiannya lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu kecuali yang timbul dari beban atau distribusi kepada pemilik. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan dan pengukuran. Untuk kriteria pengakuan meliputi apa saja itu? Yang pertama adalah definisi, yang mana definisi ini diartikan hal tersebut dapat memenuhi definisi dari sebuah elemen laporan keuangan. Yang kedua dapat diukur. Dapat diukur diartikan memiliki atribut yang relevan dan dapat diukur dengan cukup andal. Lalu yang ketiga ada relevansi. Relevansi ini diartikan yaitu informasi yang berkenaan membuat perbedaan pada keputusan penggunanya. Selanjutnya ada keandalan. Keandalan ini diartikan informasi tersebut representasional, tepat, dapat diverifikasi, dan netral. Dalam kaitannya dengan pengukuran, laporan melihat 5 atribut yang berbeda dari aktiva dan kewajiban, yaitu biaya historis, biaya penggantian saat ini, nilai pasar saat ini, nilai bersih yang dapat direalisasi, nilai arus kas masa depan saat ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas laporan lain-lain. Jadi apa saja itu laporan lain-lain dalam suatu perusahaan? Yang pertama ada laporan perusahaan, yang dimana laporan perusahaan ini merupakan laporan yang berhubungan dengan akuntabilitas publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis. Laporan ini mencoba untuk menyusun sekumpulan konsep-konsep yang sedang dikembangkan sebagai dasar bagi pelaporan keuangan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan dari studi ini adalah untuk memeriksa kembali ruang lingkup dan sasaran dari laporan keuangan yang telah diterbitkan dilihat dari kebutuhan-kebutuhan dan kondisi modern. Setelah mendokumentasikan keterbatasan dari praktik-praktik pelaporan yang ada saat ini, maka diusulkan perlunya laporan-laporan tambahan sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan nilai tambah yang menunjukkan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari perusahaan yang dibagi antar karyawan, penyandang modal, negara, dan investasi kembali. Selanjutnya, laporan ketenaga kerjaan yang menunjukkan jumlah dan komposisi dari ketenaga kerjaan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan, kontribusi pekerjaan dari para karyawan, dan manfaat-manfaat yang diterima. Yang selanjutnya, laporan pertukaran uang dengan pemerintah yang menunjukkan hubungan keuangan antara perusahaan dengan negara. Yang selanjutnya yakni nomor 4, laporan transaksi dalam mata uang asing yang menunjukkan transaksi-transaksi kas langsung antar Inggris dengan negara lain. Yang kelima, laporan prospek-prospek di masa depan yang menunjukkan kemungkinan laba di masa depan, tingkat penempatan kerja, dan juga investasi. Yang terakhir atau yang keenam, yakni laporan tujuan perusahaan yang menunjukkan kebijakan manajemen dan sasaran strategis dalam jangka menengah. Salah satu tujuan utama dari penerbitan laporan keuangan perusahaan sendiri ini adalah untuk menyediakan akuntansi melalui fungsi-fungsi perusahaan manajemen dan juga keberhasilannya ataupun sebaliknya dalam mencapai sasaran untuk menghasilkan kinerja ekonomi perusahaan yang memuaskan dan menjaga dalam posisi keuangan yang sehat dan kuat. Untuk selanjutnya ini ada laporan STEM. Pendekatan yang diusulkan oleh laporan STEM sendiri ini bersifat evolusioner. Hal ini mengidentifikasikan masalah dan permasalahan konseptual dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan-tujuan laporan keuangan perusahaan, pengguna laporan perusahaan, sifat dari kebutuhan para pengguna, dan kriteria untuk penilaian mutu standar dan akuntabilitas korporat sebagai kemungkinan komponen-komponen bagi kerangka konseptual Kanada. Salah satu tujuan utama dari penerbitan laporan keuangan perusahaan adalah untuk menyediakan akuntansi melalui fungsi-fungsi pengurusan manajemen dan juga keberhasilannya ataupun kebalikannya.
dalam mencapai sasaran untuk menghasilkan kinerja ekonomi perusahaan yang memuaskan dan menjaganya dalam posisi keuangan yang sehat dan kuat. Pengguna menuntut akuntabilitas, namun permasalahan yang utama harus dapat dipecahkan untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat antara akuntabilitas dan hak untuk mendapatkan privasi. Untuk selanjutnya yakni ada laporan keuangan. Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK nomor 1 terdiri dari beberapa laporan. Yang pertama yakni laporan posisi keuangan pada akhir periode atau yang disebut dengan neraca. Neraca merupakan bagian dari jenis laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca disebut laporan posisi keuangan karena menunjukkan nilai-nilai kekayaan bersih perusahaan. Neraca pelaporannya tidak per periode, dapat per minggu ataupun per 2 minggu untuk menunjukkan saldo akun. Tapi mungkin ada beberapa informasi utama dalam neraca yang dapat didapatkan. Ada 3, yakni yang pertama adalah aktiva. Aktiva atau aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan secara legal dan ekonomis. Contoh dari aktiva sendiri yakni seperti bangunan, tanah, mobil, dan uang atau jenis aset dari perusahaan. Yang kedua yakni liabilitas. Kewajiban atau yang disebut dengan liabilitas adalah kewajiban suatu perusahaan berutang kepada orang ataupun perusahaan lain. Contohnya seperti pembelian kredit, pinjaman bank, hutang bunga, hutang pajak, dan masih banyak lagi. Untuk yang ketiga atau yang terakhir dari informasi utama dalam neraca yang didapatkan adalah ekuitas. Ekuitas adalah perbedaan antara aktiva dan liabilitas. Item-item dalam ekuitas termasuk modal saham, laba ditahan, saham preferen, dan reserves. Mungkin bisa kita lihat untuk contoh praktis yang didapat pada laporan posisi keuangan PT Astra Argo Lestari Tbk pada gambar berikut ini. Kita lanjut ke komponen laporan keuangan selanjutnya, yakni laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan suatu perusahaan yang melaporkan 3 informasi keuangan utama dalam periode waktu tertentu, yakni pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi. Terdapat 2 format untuk menyusun laba rugi, yakni single step dan multi step. Tetapi ada beberapa 3 informasi utama dalam laporan laba rugi sendiri. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan merujuk pada penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, pengeluaran. Pengeluaran atau beban adalah biaya operasional yang terjadi pada perusahaan untuk periode akuntansi tertentu. Yang terakhir dari 3 informasi utama dalam laporan laba rugi yakni utang atau rugi. Utang atau rugi mengacu pada laba bersih atau laba rugi yang dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari pengeluaran. Penghasilan komprehensif lain merupakan perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode berjalan. Mungkin bisa dilihat untuk contoh praktis yang didapat pada laporan laba rugi PT Astra Argo Lestari Tbk pada gambar berikut ini. Laporan perubahan ekuitas selama periode. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pemegang saham, pergerakan ekuitas, dan saldo ekuitas pada akhir periode akuntansi. Berdasarkan PSAK 1 yang direvisi pada tahun 2009 tentang penyajian laporan keuangan, dijelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas untuk satu periode berisikan informasi atau berunsurkan sebagai berikut. Yang pertama adalah total laba rugi dengan penyajian yang terpisah. Yang kedua adalah dampak pada setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen modal. Yang ketiga adalah rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk semua komponen modal yang dihasilkan dari laba rugi setiap pos dari pendapatan komprehensif lain, serta transaksi dengan pemilik perusahaan. Misalnya, seperti tambahan modal atau penarikan modal.
Yang keempat, yaitu dividen yang diakui dan jumlah dividen per lembar saham. Pos tersebut bisa juga dihasilkan dalam catatan atas laporan keuangan. Mungkin untuk memudahkan pemahaman, kita langsung masuk ke contoh dari laporan perubahan ekuitas. Berikut adalah contoh praktis yang didapat pada laporan perubahan ekuitas dari PT Astra Agrolestari Tbk. Pada gambar contoh tersebut dapat dilihat bahwa itu adalah laporan perubahan ekuitas konsolidasi untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2019 dan 2018. Nah, di PT Astra Agrolestari Tbk ini mereka membuat laporan perubahan ekuitas dengan perbandingan antara tahun 2018 dengan tahun 2019. Selanjutnya adalah laporan arus kas selama periode. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini akan membantu pengguna memahami bagaimana pergerakan uang tunai dalam perusahaan. Pada laporan arus kas juga akan melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama adalah metode langsung dan yang kedua adalah metode tidak langsung. Mungkin untuk memudahkan pemahaman kita untuk memahami laporan arus kas, berikut contoh praktis yang didapat pada laporan arus kas PT Astra Agrolestari Tbk. Pada gambar ditujukan bahwa kita akan mengetahui arus kas dari beberapa aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, juga aktivitas pendanaan. Dan untuk laporan arus kas sendiri di PT Astra Agrolestari Tbk ini juga membandingkan antara laporan arus kas tahun 2018 dan tahun 2019. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Biasa disingkat CALK. CALK berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Pada CALK ini akan berisi penjelasan dari semua laporan keuangan mulai dari neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berikut adalah contoh praktis yang didapat pada catatan atas laporan keuangan untuk PT Astra Agrolestari Tbk. Pada catatan atas laporan keuangan dari PT Astra Agrolestari Tbk ini akan memuat semua informasi aktivitas operasional perusahaannya serta catatan-catatan untuk laporan keuangan mulai dari neraca, laba rugi, perubahan modal, sampai dengan arus kas. Laporan posisi keuangan pada awal periode. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa adanya laporan posisi keuangan pada awal terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Kutipan mengenai betapa pentingnya kualitas dari pernyataan diutarakan dengan tepat oleh Arthur Levitt, di mana model taksonomi umum yang sangat baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan terdiri dari 3 kategori. Untuk kategori yang pertama adalah karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Yang ketiga,
Karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Gimana nih teman-teman semuanya? Akhirnya kita tahu ya, gimana sih kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangannya? Semoga penjelasan dari anggota kelompok 6 dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya yang melihat video kita kali ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video.